Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di dalam mimbar kecil Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada sebuah cerita seorang anak sedang bermain dan tiba-tiba ia terperosok ke dalam lubang yang gelap dan dalam. Anak itu berteriak-teriak minta tolong. Lantas seorang bapak lewat situ. Dan begitu mendengar teriakan itu, bapak itu mendekat ke lubang itu. Dan dari atas ia berkata, "Loh, Dek, kok bisa sih kamu jatuh ke lubang yang dalam ini?" Lalu ia pergi meninggalkan anak itu. Tak lama kemudian lewat orang kedua, seorang bapak yang lain. Ia berkata kepada anak itu, "Aku akan mengulurkan tanganku. Kamu juga ya. Kalau tangan kita bertemu, akan kutarik kuat-kuat sampai ke atas." Dan anak yang ada di dasar lubang itu sekuat tenaga mengulurkan tangannya, tetapi gagal. Dengan menyesal, lantas bapak ini juga menyerah karena mereka selalu gagal. Sesaat kemudian, bapak yang ketiga juga lewat situ. Begitu mendengar suara itu, suara yang sangat ia kenal, ia segera turun ke dasar lubang itu. Tanpa banyak bicara, lalu ia mengangkat anak itu di atas bahunya sehingga ia bisa berhasil keluar dari lubang. Dan ternyata bapak itu adalah ayahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan kepada kita soal kesulitan dan juga soal harapan. Lubang yang dalam itu mungkin bisa kita ibaratkan kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Dan banyak respon terhadap kesulitan-kesulitan kita. Ada yang hanya memberi komentar, mungkin juga ada yang menyalahkan atas apa yang terjadi, lantas pergi. Lalu ada juga yang berusaha menolong, tetapi memang tidak bisa melepaskan kita dari masalah yang mungkin besar dan berat. Tapi ada juga yang sungguh-sungguh masuk ke dalam masalah kita dan berusaha menolong kita, mengangkat kita keluar dari masalah itu. Nah, dalam cerita tadi adalah si tokoh ayah anak itu sendiri. Lalu apa hubungannya dengan pengharapan Bapak Ibu? Si anak di dalam tokoh ini hidup juga di dalam harapan. Mungkin saat orang pertama mengolok-ngolok dia, lalu menyayangkan kejadian ini terjadi, bisa jadi harapannya mulai redup. Dia juga mungkin menyesali, kok bisa sih saya masuk sini dan lain sebagainya. Tapi saat orang kedua datang, harapan itu mulai tumbuh kembali, mulai muncul kembali, dan hal ini diiringi dengan usaha meraih dan menggenggam tangan si bapak supaya dia bisa keluar. Masih ada harapan, dan benar, saat orang ketiga datang, ayahnya sendiri gitu. Harapan itu membuahkan kebaikan, membuahkan kehidupan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sejauh apa kita menghidupi harapan? Apakah harapan kita ditentukan oleh keadaan? Roma 5 ayat 4 sampai 5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menghubungkan pengharapan dengan Allah itu sendiri. Pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Allah di dalam Roh Kudus mengisi hati kita semua dengan kasih-Nya. Dan Paulus juga mengaitkan pengharapan timbul karena tahan uji. Artinya di dalam keadaan yang tidak mudah tetapi terus bertahan. Dan ini semua bisa terjadi karena Allah tinggal serta di dalam hati kita. Dan untuk tetap menandaskan kehidupan ini kepada Allah saja, sumber pengharapan kita, itu menjadi panggilan kita. Dan kita berdoa terus, semoga kita bisa pulih, kita bisa bangkit dari segala kesulitan yang mungkin masih kita alami sampai hari ini. Dan mari melanjutkan kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan saja. Minggu-minggu Advent boleh menyadarkan kita dan mengingatkan kita tentang pentingnya makna harapan itu, dan kita menantikan kedatangan Kristus kembali, itu pun dengan penuh pengharapan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah kami hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu kami tidak pernah sendiri. Tuhan selalu mengasihi kami, Roh Kudus menuntun kami di dalam kami menjalani keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berserah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.